Cerita ini dibuka dengan memperlihatkan kebakaran besar di rumah protagonis utama kita. Dia adalah Yuito Sumeragi. Bocah lelaki ini masih kecil saat rumahnya diserang oleh makhluk buas yang disebut Others. Dalam kepanikan dan ketakutannya, ia hanya bisa menangis, sementara kehancuran mengelilinginya. Di tengah kepanikan itu, muncul seorang perempuan misterius berseragam yang datang menyelamatkannya. Ia berasal dari pasukan elit bernama Other Suppression Force, atau OSF. Sejak hari itu, bayangan perempuan itu terus hidup dalam ingatan Yuito. Waktu berlalu. Yuito tumbuh dengan tekad kuat, menjadi anggota OSF agar bisa menemukan siapa sosok yang pernah menyelamatkannya. Ia menjalani latihan keras, tidak hanya melatih tubuh, tetapi juga kemampuannya sebagai cenayang, meski tingkat kekuatannya jauh di bawah rata-rata. Namun semua itu tidak menghentikannya. Dan akhirnya, ia diterima sebagai anggota OSF. Di hari yang sama, sahabat karibnya, Nagi Karman, juga lulus seleksi. Mereka nampak berlatih bersama, saat tiba-tiba alarm mengingatkan mereka untuk pergi ke upacara penyambutan. Di perjalanan ke tempat upacara, sebuah layar besar menayangkan berita yang mengejutkan warga. Yuito Sumeragi ternyata berasal dari keluarga pendiri negeri. Bahkan, kakaknya sendiri, Kaito Sumeragi, menjabat sebagai panglima tertinggi OSF. Meskipun latar belakang keluarganya membuat namanya langsung dikenal, banyak yang meragukan dirinya karena tingkat kekuatan cenayangnya yang rendah. Nagi mencoba menghibur Yuito dan berjanji akan berjuang bersama selamanya. Ketika orang-orang mulai berkumpul, sirene peringatan mendadak meraung. Serangan Others datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Warga sipil dievakuasi, sementara pasukan OSF dikerahkan. Mayor Jenderal Karen Travers muncul di garis depan, menghadapi para monster sendirian dan menghancurkan banyak dari mereka. Di sisi lain, Mayor Jenderal Fubuki Spring muncul dengan kekuatan membekukannya, mengamankan kota dalam sekejap. Serangan berhasil diredam. Nagi dan Yuito menatap kinerja mereka dari siaran langsung. Mereka sangat kagum, tapi juga tercengang, karena secepatnya mereka akan segera menghadapi pertarungan lapangan seperti anggota OSF itu. Setelah suasana mulai terkendali, upacara penyambutan dilanjutkan. Di antara barisan rekrutan baru, Yuito dan Nagi memperhatikan dua gadis muda yang mencolok. Keduanya adalah saudari Randall, Kasane Randall dan Naomi Randall. Kasane dikenal sebagai anak adopsi, sebab keluarganya dahulu terbunuh saat diserang Others. Meski begitu, ia tumbuh menjadi prajurit yang tangguh dan berbakat. Tidak berapa lama, Jenderal Kaito memasuki ruangan. Dia memberikan pidato, meminta generasi muda untuk terus mengasah keberanian, melawan para Other yang sangat kuat dan misterius. Selama ini, manusia belum sepenuhnya memahami Other, karena itu, mereka harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk menanggulangi ancaman ini. Semua murid yang dilantik hari itu mendapatkan notifikasi resmi sebagai anggota tempur elit OSF, yang memiliki julukan Scarlet Guardian. Setelah upacara pelantikan itu, di ruang ganti, Naomi mengungkapkan perasaan leganya karena Kasane nampak normal lagi. Sebelumnya, Kasane selalu gelisah karena semalam dia bermimpi tentang Red String. Suara seseorang di dalam mimpinya terus memperingatkan dia agar tidak membiarkan Red String itu lepas. Mereka tidak mengerti arti mimpi tersebut, tapi Naomi khawatir akan berpengaruh pada kemampuan cenayang Kasane. Meskipun masih kepikiran dengan mimpi itu, Kasane lebih mengkhawatirkan Naomi. Dia berharap mereka di peleton yang sama, karena dia ingin melindungi Naomi yang ceroboh. Yuito dan Nagi akhirnya ditempatkan dalam pasukan yang sama, dipimpin oleh Seto Narukami. Dalam pasukan itu, hadir juga teman masa kecil Yuito, Hanabi Ichijo. Mereka melakukan perkenalan sambil menunjukkan kemampuan masing-masing yang sangat menakjubkan, seperti sihir. Di dalam tim tersebut juga ada dua anggota senior yaitu Sugumi Nazar dan Kagero Done. Tepat setelah sesi perkenalan, alarm darurat berbunyi. Peleton mereka ditugaskan bersama satu tim lain untuk menyerbu monster Other di kota Suzuka. Nagi adalah anggota yang paling semangat saat terjun ke lapangan. Sayangnya, dia dan Yuito dilarang maju ke baris depan karena mereka masih junior. Akhirnya, dengan berat hati mereka hanya bisa menyaksikan para senior bertarung di garis depan. Para monster itu memiliki bentuk yang sangat aneh dan ukuran yang beragam. Meskipun begitu, Seto dan timnya tidak gentar. Dia langsung melompat ke salah satu monster lalu membakarnya dalam waktu singkat. Di sisi lain, Kasane mampu menghancurkan satu Other dengan bantuan Naomi. Saat berjaga, Yuito melihat seorang anak kecil dalam bahaya. Ia berlari menuju anak itu, berniat menolongnya bersama Nagi. Mereka mengabaikan peringatan senior untuk tetap berada di garis belakang. Tiba-tiba muncul Other menghalangi mereka. Yuito langsung mengerahkan kekuatannya, melemparkan benda di sekitarnya pada monster itu. Lalu mengambil anak itu,
dan menyerahkan dia pada orang tuanya. Sayangnya, Adder itu belum kalah. Makhluk itu berhasil menghindari serangan Nagi, dan menjatuhkan pemuda itu. Saat Nagi dalam bahaya, Yuito menyerang makhluk itu, sehingga monster itu menyerangnya. Namun keduanya terjebak dalam serangan balik dari monster itu. Nagi berhasil diselamatkan oleh Naomi dan tim Kyoka, sementara Yuito yang hampir celaka, ditolong oleh Kasane Randall. Dengan instruksi Kasane, Yuito berhasil membinasakan satu Adder. Pemuda ini selalu saja terbayang-bayang gadis yang menyelamatkan dia saat kecil, setiap kali dia melihat Kasane. Menurutnya, mereka sangat mirip. Tidak berapa lama, Nagi dan Naomi menghampiri mereka. Di momen ini, kamera media datang, menyorot keberhasilan Yuito mengalahkan Adder di hari pertamanya dilantik. Mereka sangat terkejut, tapi beruntung Arashi datang untuk mengalihkan kamera, sehingga Luka bisa mentransformasi mereka, untuk pindah dari tempat itu. Sayangnya, mereka harus melihat hal yang menyedihkan, yaitu kematian dua anggota OSF. Kepala mereka hancur karena otak mereka dimakan pada Adder. Tentu saja hal ini mengejutkan Yuito dan anggota OSF junior lainnya. Di titik ini, Yuito menyadari ada banyak hal tentang ancaman Adder yang sama sekali tidak mereka pahami. Terutama tentang konspirasi besar di balik ancaman teror Adder. Di atas atap gedung yang tinggi, Jenderal Fubuki menatap kota dengan penuh kebencian. Dia mengungkapkan satu tujuan besarnya, yaitu menghancurkan kota yang gila itu. Hari itu, Yuito masih terbayang sosok yang menyelamatkan dia saat masih kecil. Wajahnya yang teduh dan selalu meminta Yuito bertahan hidup tidak mudah dia lupakan. Menurutnya, wajah wanita itu sangat mirip dengan Kasane. Anehnya, bagaimana mungkin fisik Kasane tidak berubah setelah bertahun-tahun? Sementara itu, di tempat lain, Kasane masih mengalami mimpi yang sama. Melihat sebuah ruangan dipenuhi benang merah, dan suara seorang wanita yang memintanya untuk tidak membiarkan benang merah itu putus. Saat Kasane terbang dari mimpi buruk yang berulang itu, Naomi sudah menyambutnya. Dia mengajak Kasane jalan-jalan karena hari ini mereka bebas tugas. Nagi dan Yuito juga menghabiskan waktu dengan jalan-jalan. Yuito mengatakan dugaannya, bahwa sosok yang menolongnya saat masih kecil adalah Kasane. Nagi merasa itu tidak mungkin. Tapi Yuito merasa itu mungkin karena bisa saja gadis itu mengalami penekanan pertumbuhan setelah menjadi anggota OSF. Nagi membenarkan hal itu. Dia ingat, Jenderal Arashi Spring sebenarnya lebih tua dari saudara laki-lakinya, Mayor Fubuki, tapi secara fisik, Jenderal Arashi lebih kecil, dan nampak seperti anak kecil. Jenderal Seto juga pernah mengatakan peringkat mereka tidak sebanding dengan kemampuan. Nagi masih merasa aneh, karena dua bersaudara Randall itu baru dilantik sebagai anggota baru OSF. Seharusnya usia mereka masih 16 tahun seperti Yuito saat ini. Saat mereka berjalan di pusat kota, iklan di TV menjelaskan tentang kemampuan luar biasa otak manusia yang mampu melakukan berbagai kegiatan hanya dengan berpikir. Bahkan di atas itu semua, mereka bisa memiliki kemampuan yang lebih hebat yaitu kemampuan psionik. Saat mereka sampai di kuil leluhur Yuito, mereka bertemu Naomi dan Kasane. Mereka bertiga mengambil kertas ramalan setelah berziarah. Sayangnya, mereka semua mendapatkan ramalan buruk, kecuali Naomi. Lalu dengan lembut, Naomi mengambil kartu ramalan mereka bertiga, dan mengikat kartu ramalan mereka semua menjadi satu dengan miliknya. Dia berharap dengan ini bisa memberikan takdir baik pada mereka semua. Tak lama setelah itu, pasukan Kyoka dan pasukan Seto dipindahkan ke arena pelatihan khusus. Mereka diminta untuk melakukan latihan pertempuran berupa perebutan bendera. Saat pertarungan dimulai, pertempuran sengit pecah di tengah arena. Di sela-sela kekacauan itu, Naomi mengaku pada Kasane bahwa ia menyukai Yuito. Kasane yang selama ini selalu melindungi kakak perempuannya itu, merasa perlu memastikan apakah Yuito pantas untuk Naomi. Maka ia menantang Yuito dalam duel singkat. Di saat mereka sedang bertarung, di sisi lain, Naomi juga sedang bertarung dengan Nagi. Komandan Gemma bertarung dengan Komandan Kagero, sementara Sugumi dengan Arashi yang sedang malas-malasan. Saat pertarungan Yuito dan Kasane semakin sengit, tiba-tiba mereka menerima pemberitahuan kekalahan di pihak peleton Kyoaka. Karena Sugumi Nazar, yang selama ini pendiam, berhasil mengambil bendera dan memenangkan latihan untuk tim Seto. Setelah pelatihan selesai, Yuito menerima telepon dari ayahnya. Untuk pertama kalinya, sang ayah memberinya selamat karena telah bergabung dengan OSF, meski dulu sempat menentangnya. Ia bahkan mengundang Yuito untuk makan malam bersama keluarga. Kaito juga diundang, dan sudah dikonfirmasi akan hadir. Beberapa waktu kemudian, sebuah laporan serangan Oathurst datang lagi. Pasukan Kasane dan Yuito dikirim ke lokasi yang berada di jalur bawah tanah tua. Setelah melawan dan menumpas para monster, terjadi runtuhan besar yang memisahkan Kasane dan Yuito dari tim lainnya.
Mereka berhasil menjebol reruntuhan dan bergabung kembali, tetapi situasi menjadi semakin gawat saat mereka menyadari bahwa Naomi dan Nagi tengah terkepung oleh sekelompok Others. Kasane dan Yuito bergegas membantu memindahkan reruntuhan yang memisahkan mereka. Sayangnya, batu-batu itu terlalu besar, hingga mereka harus menggunakan kekuatan ekstra. Tapi untungnya mereka bisa menyingkirkan reruntuhan itu tepat waktu sebelum Nagi dan Naomi diserang Other. Lalu dalam waktu singkat, Yuito mengangkat senjata, menebas mereka hanya dengan sekali serangan. Mereka baru saja merasakan perasaan lega untuk sekejap, saat tiba-tiba Naomi melihat ramalan mengerikan tentang Kasane. Dengan instingnya, dia mendorong tubuh Kasane untuk menghindari tembakan. Tapi peluru itu justru menembus tubuhnya. Dalam hitungan detik, tubuh Naomi membatu, berubah menjadi kristal, lalu melengkung membentuk sosok mengerikan. Semua orang tercengang melihat kejadian ini. Naomi telah berubah menjadi Other. Dia tidak mengenali Kasane, saudari yang sangat dia cintai, sehingga langsung menyerang gadis itu. Yuito sempat ragu, tapi saat melihat semua anggota OSF lain menyerang Naomi, dia pun bersikap begitu untuk melindungi Nagi yang masih tidak bisa bergerak di tempatnya. Naomi benar-benar mengamuk. Dia menyerang siapapun di sekitarnya. Komandan Gemma dari pasukan Kyoka mencoba melawan, tetapi Kasane maju melindungi makhluk itu. Dia masih percaya bahwa di dalamnya, Naomi yang ia kenal masih ada. Tiba-tiba beberapa orang dengan pelindung wajah dari OSF datang dan langsung melakukan teleportasi pada monster Naomi. Sehingga Naomi dan mereka semua menghilang di depan mata semua orang. Saat itu, Mayor Jenderal Fubuki Spring datang. Ia tampak tidak terkejut. Justru ia meminta semua orang merahasiakan yang terjadi dari publik. Dia juga akan menulis laporan bahwa Naomi gugur dalam misi. Semua orang nampak keberatan, tapi Gemma meminta mereka patuh karena ini adalah perintah langsung dari Mayor Jenderal. Kasane masih tidak terima. Dia berniat mencari keberadaan Naomi, tapi tiba-tiba Jenderal Karen Traves muncul dan langsung mencegahnya dengan serangan listrik yang cukup keras. Hingga Kasane terjatuh dan tidak bisa mengejar lagi. Lalu dia menghilang mendahului Jenderal Fubuki. Sebelum menyusul rekannya, Jenderal Fubuki meminta mereka membawa Nagi ke fasilitas kesehatan, karena dia melihat pemuda itu mengalami luka yang cukup fatal. Setelah itu, dia pun pergi. Setelah kembali ke markas, semua orang nampak sedih karena kehilangan Naomi. Bagi mereka, Naomi adalah sosok yang sangat baik hati dan penuh semangat. Kehilangan dia menjadi duka mereka semua. Di sisi lain, Jenderal Fubuki melaporkan pada Kaito bahwa mereka mengalami korban dari pihak OSF, dan akan memastikan tim yang melihat kejadian itu untuk tetap bungkam. Malam harinya, Kasane bermimpi lagi. Mimpi yang selama ini selalu datang padanya. Benang-benang merah membentang ke segala arah, seolah menunjukkan sesuatu yang belum bisa ia pahami. Tiba-tiba ibunya menelpon. Dia kecewa karena Kasane tidak bisa menjaga Naomi seperti permintaan mereka. Mulai saat itu, mereka menolak berhubungan dengan Kasane. Tentu saja ini hal yang sangat menyedihkan untuk Kasane. Tapi dia tidak bisa terus larut dalam kesedihan. Saat akan melaporkan tentang kehilangan Naomi pada pihak atasan, Jenderal Karen menghadangnya. Dia membawa gadis itu ke tempat lain untuk menjelaskan bahwa Naomi dibawa pihak Seiran. Tim yang dipercaya bisa mengembalikan Naomi kembali ke wujud manusia. Kasane meragukan hal itu. Jenderal Karen menjelaskan, jika gadis itu tidak percaya pada ucapannya dan memburu Naomi, maka gadis itu bisa dianggap sebagai ancaman, dan dibunuh sebagai Other. Karen meminta Kasane merahasiakan percakapan mereka. Jika informasi itu sampai bocor, maka Kasane sendiri yang akan menjadi target pembunuhan. Saat Kasane bertanya siapa yang akan membunuhnya, Karen menjawab tanpa ragu, itu adalah orang-orang dari negara mereka sendiri, New Himuka. Bahkan OSF tidak lagi menjadi tempat yang aman. Kasane nampak kebingungan mendengar informasi dari pria itu. Tapi dia tidak akan mundur untuk menemukan Naomi, dan membantunya berubah lagi. Saat datang ke ruang latihan, Kasane bertemu dengan Yuito yang sedang berlatih. Dia segera menceritakan apa yang diucapkan Jenderal Karen. Yuito ikut terkejut mendengar hal itu. Tapi dia segera menyerahkan ampul yang dia temukan di lokasi terakhir sebelum Naomi menghilang. Yuito menduga itu adalah obat. Mereka juga melihat simbol tim Seiran di botol itu. Kasane melihat botol itu dari dekat. Dia menyadari pernah melihat botol dengan simbol yang sama di rumahnya. Dia merasa ini berkaitan, jadi dia meminta Yuito merahasiakan hal ini di antara mereka berdua saja. Lalu Yuito menawarkan diri untuk membantu gadis itu, meskipun dia tidak suka. Akhirnya mereka pergi bersama. Di perjalanan, Kasane bertanya kabar Nagi. Yuito belum bertemu dengannya lagi sejak dia masuk rumah sakit. Yuito jadi bercerita tentang awal mula pertemuannya dengan Nagi. Dia adalah satu-satunya teman yang bersikap normal pada Yuito, dan membuat hari-harinya menyenangkan.
Mereka sudah seperti saudara. Ucapan Yuito mengingatkan Naomi yang telah berhasil mengubah hidupnya. Saat keluar lift, mereka bertemu Komandan Seto. Dia bertanya bagaimana kabar Kasane. Gadis itu menjawab bahwa dia baik-baik saja sehingga sang komandan tidak perlu khawatir. Seto mengatakan, dia tidak mengkhawatirkan Kasane saja. Dia khawatir pada semua anggota tim. Karena jika ada satu anggota yang tidak fokus maka semua rekan timnya bisa berada dalam bahaya. Dia meminta gadis itu tidak larut dalam kesedihan karena dia masih memiliki rekan, terutama di peleton Kyoaka. Setelah mendengar hal itu, Kasane bisa kembali tersenyum. Di ruang bawah tanah kota, beberapa orang berkumpul secara rahasia. Gemma dan Jenderal Karen ada di antara mereka. Sang jenderal lega mendengar laporan seluruh sistem penghancur OSF sudah siap. Ini berarti kota ini akan segera jatuh di tangan mereka sendiri. Beberapa waktu kemudian, sistem pendeteksi Oathers menunjukkan tanda-tanda kemunculan banyak sekali monster Adder. Seluruh anggota OSF dikumpulkan untuk menyelesaikan fenomena bahaya ini. Karena jumlah monster sangat banyak, Gemma sampai ditugaskan memimpin tim khusus. Sebelum berangkat, Yuito bertanya pada Kasane apakah dia baik-baik saja dan siap mengikuti misi. Kasane menjelaskan, dia baik-baik saja dan akan mengingat ucapan Komandan Seto untuk fokus pada misi, setidaknya sampai dia berhasil membawa Naomi kembali. Pasukan Kyoaka dan Seto segera dikerahkan menuju lokasi yang sama. Nagi, yang sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit, tiba-tiba muncul dan langsung bergabung dalam misi itu. Dia sudah menunjukkan semangat bertarung, dan terlihat sangat fit. Namun ada sesuatu yang ganjil. Saat Yuito bertanya tentang insiden Naomi padanya, Nagi tidak mengingat apa-apa. Dia justru meminta Yuito hati-hati dalam membuat lelucon. Karena itu bisa saja menyakiti hati seseorang. Sesampainya mereka di titik koordinat, Kasane melihat seluruh red string lagi. Kepala sampai kesakitan setiap kali mengingat pemandangan itu. Suasana di tempat itu juga sangat janggal. Tak ada tanda-tanda serangan, hanya kesunyian yang mencekam. Saat mereka mencoba menghubungi tim pengawas di pusat, tiba-tiba komunikasi mereka terputus. Saat inilah Komandan Gemma muncul bersama sejumlah anggota OSF lainnya dan mengepung mereka. Ketegangan meningkat. Gemma menyatakan bahwa Seto telah melakukan penelitian rahasia yang mengerikan, dan kini harus dihentikan. Seto menolak dituduh seperti itu. Kedua kelompok bersiap bertarung. Namun sebelum bentrokan terjadi, Luka Travers muncul. Ia meminta semua pasukan untuk mundur. Sejak lama, Luka telah mencurigai adanya pemberontakan tersembunyi dalam tubuh OSF. Tapi belum sempat ia menjelaskan lebih lanjut, Karen Travers, kakaknya sendiri, tiba di lokasi dan berpihak kepada Gemma. Pertarungan antar saudara pun tak terelakkan. Jenderal Karen tidak ragu menghajar adiknya sendiri. Lalu menggunakan kekuatan penuh menghajar anggota OSF dari tim Kouka dan tim Seto. Mereka melihat Jenderal Karen memiliki kemampuan Brain Aether yang mampu menyalin kemampuan anggota OSF lain. Seto menduga Jenderal Karen dalang dibalik pemberontakan ini. Gemma yang menjelaskan bahwa pemerintahan New Himuka membohongi mereka semua. Kasane langsung teringat pada apa yang menimpa Naomi. Dia menduga Gemma tahu apa yang pemerintah lakukan pada Naomi. Saat Kasane terus melihat ruang penuh red string dan mulai kesakitan, Nagi mengalami sakit kepala hebat. Lalu tiba-tiba ekspresinya berubah ceria, dan mengangkat senjata ke arah Kasane. Di momen ini, Gemma terus mendesak Seto untuk mengakui bahwa dia juga terlibat pada penelitian itu. Tapi Seto menolak menjawab jujur. Sehingga anggota pemberontakan menyerang mereka. Meskipun para junior ragu, Kyoaka menjelaskan, mereka tidak punya pilihan selain melawan. Di tengah kekacauan itu, Kasane mulai mengalami sakit kepala hebat. Di saat yang sama, Nagi bertindak aneh. Seolah kehilangan kendali, ia mulai menyerang tanpa membedakan teman atau lawan. Ia menyerbu ke arah Kasane dan Yuito dengan kekuatan penuh, matanya kosong, ekspresinya ceria, tapi tubuhnya dikendalikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pertarungan antara pasukan terus berlanjut. Luka berhadapan langsung dengan Karen. Dia kesal karena kakaknya itu selalu menutupi semua kebenaran darinya, dan menganggapnya lemah. Di sisi lain, Seto dan Gemma juga bertarung sengit. Seto bertanya apakah ini yang Gemma inginkan, menjadi pemberontak. Gemma hanya ingin menunjukkan kebenaran. Nagi juga terus menyerang Yuito dan Kasane tanpa ampun. Bahkan meskipun Kasane menjelaskan bahwa Naomi telah menjadi Adder, pemuda itu justru menyerang mereka dengan badai angin yang sangat besar. Yuito dan Kasane terdorong semakin jauh. Di momen inilah, Kasane melihat red string dari tubuh Nagi. Meskipun begitu, mereka nyaris tidak bisa menghindar saat Nagi mengarahkan badai itu pada mereka. Beruntung, Seto datang tepat waktu, dan menyingkirkan badai itu sehingga mereka selamat. Seto menyadari lonjakan kekuatan Nagi sangat tidak normal.
Dia juga nampak sangat mengkhawatirkan Nagi. Nagi bisa menciptakan lubang hitam yang langsung menyerang mereka. Seto berusaha keras menahan badai hitam itu, tapi dia tidak bisa menahan serangan senjata besi yang dilemparkan Nagi, hingga melukai tubuhnya. Dalam kondisi kritis, Seto menghampiri Nagi, dan melumpuhkan dia dengan serangan listrik. Dia tidur Nagi sampai melukai Yuito dan menyesal di kemudian hari. Gemma sampai tercengang melihat pengorbanan Seto. Kasane kembali diserang rasa sakit di kepalanya. Bayangan benang merah kini memenuhi pandangannya. Mengalir, menjalin, menyambung dari langit hingga ke tanah. Saat itu, Yuito ada di sisinya. Dia mengalami rasa sakit di kepalanya juga. Lalu tiba-tiba muncul lubang hitam raksasa dari atas kepala mereka. Lubang hitam itu melayang ke langit, menyedot apapun yang ada di bawahnya. Gedung-gedung runtuh, kendaraan terangkat ke udara, dan beberapa anggota OSF ikut tertarik masuk, termasuk tubuh Seto yang sedang tidak sadarkan diri. Gemma melihat hal ini. Dia tidak tega membiarkan temannya celaka. Dia segera menangkap tubuh Seto, dibantu Hanabi dan Sugumi. Sayangnya, Gemma tidak bisa menahan tubuh Seto lebih lama. Tarikan dari lubang hitam itu terlalu kuat. Saat inilah, luka membawa mereka semua untuk teleportasi, menjauh dari lubang itu tanpa bisa membawa Seto juga. Ternyata Kasane dan Yuito juga terhisap masuk ke lubang hitam itu. Di dalam lubang hitam, dunia tampak berbeda. Tidak ada tanah, tidak ada langit, hanya ruangan luas yang penuh dengan benang merah yang menyala. Kasane melihat tempat itu persis seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Tak lama kemudian, muncul semacam layar besar yang memperlihatkan sosok pria asing dengan lambang di keluarga Sumeragi dipakainya. Yuito merasa yakin bahwa pria itu adalah Yakumo Sumeragi. Belum jelas apa sebenarnya tempat itu, namun sebelum mereka sempat mencari tahu lebih jauh, keduanya terseret keluar. Saat Yuito siuman, ia mendapati dirinya telah bersama Sugumi dan Komandan Gemma. Mereka merasa lega Yuito baik-baik saja. Sayangnya keberadaan Kasane dan Nagi belum diketahui. Beberapa waktu setelahnya, Yuito berkumpul bersama Gemma dan beberapa anggota lainnya di tempat berlindung yang aman. Di sana, Yuito mengobati luka Gemma, dan memberinya obat. Sugumi nampak kesal melihat mereka membantu orang yang telah mengkhianati mereka dan membahayakan nyawa Komandan Seto. Gemma mengakui kesalahannya. Dia telah salah menilai Seto. Ia hanya ingin tahu kebenaran tentang apa yang sedang terjadi di OSF. Menurut pengakuannya, pemerintah New Himuka saat ini sedang membentuk tim keamanan khusus yang dianggotai oleh beberapa orang dari OSF. Mereka yang dipilih adalah orang-orang yang memiliki kemampuan psionik khusus, dan mereka tidak boleh menolak. Setelah mereka direkrut, perkembangan tubuh secara fisik akan ditekan. Semua itu memang nampak wajar, apalagi awalnya semua itu dilakukan untuk mengalahkan para monster, sehingga Gemma tidak masalah dengan semua itu. Sampai tiba-tiba, banyak anggota OSF yang mulai menunjukkan perilaku aneh, seperti kepribadian yang berubah drastis, bahkan membahayakan. Emosi mereka telah dimanipulasi untuk kepentingan pemerintah. Fenomena ini dikenal sebagai ketidaksesuaian kepribadian, dan sudah lama terjadi dalam tubuh OSF. Gemma menduga Nagi juga mengalami hal yang sama. Gemma mengakui bahwa saat ini usianya 54 tahun. Sebentar lagi penekanan dalam tubuhnya akan hilang, dan dia akan berubah tua. Sebelum itu, dia ingin mencari kebenaran tentang masalah ini. Pada saat inilah, Karen Travers datang pada Gemma dan mengabarkan bahwa Seto ikut terlibat dalam eksperimen itu, meski bukan atas dasar keinginan pribadi. Tapi setelah melihat sikap Seto di lapangan tadi, Gemma baru menyadari bahwa Seto tidak mungkin melakukan itu. Dia benar-benar menyesal tidak percaya pada Seto. Apalagi saat melihat Karen pergi begitu saja dari medan pertarungan, tanpa memperdulikan anggotanya yang lain. Gemma semakin yakin bahwa Karen menyimpan motif lain di balik semua aksinya ini. Tak lama setelah itu, serangan besar-besaran dari Oathurst terjadi di kawasan Suoh. Komunikasi dengan markas pusat terputus karena koneksi Psenet mengalami gangguan. Kaito jadi kebingungan akan apa yang harus dilakukan sekarang. Komandan Karen berdiri di atas gedung di area Suoh. Sambil menatap kekacauan di bawahnya, Karen bilang dia akan merebut itu lagi. Di sisi lain, Kasane terbangun di tempat yang asing. Ia bertemu dengan Kyoaka, Arashi, dan Shiden. Yang membuat mereka terkejut, langit di sana telah memerah, dan kehancuran tampak di mana-mana. Di tengah reruntuhan, seorang pria misterius duduk diam. Dia menyebut nama Kasane dan mengatakan bahwa waktu akan terus berputar. Saat inilah, di tengah kota Suoh, seluruh anggota OSF sedang bertarung melawan Adder yang jumlahnya sangat banyak. Yuito sangat tidak fokus, memikirkan berbagai masalah yang terjadi belakangan ini sehingga dia hampir dibunuh oleh salah satu monster. Beruntung Hanabi datang tepat waktu menyingkirkan monster itu. Dia meminta Yuito untuk fokus, sebelum kembali bertarung melawan para monster.
Malam itu menjadi malam paling mencekam. Oathurst mengepung kota dari segala arah. Semua anggota OSF yang tersisa turun ke lapangan untuk mempertahankan pusat kota, termasuk Gemma. Namun karena koneksi masih terputus mereka tidak bisa menghubungi markas pusat. Watarai tiba-tiba mengirimkan pesan telepati. Dia memperingatkan Yuito agar dia berhati-hati karena saat ini sistem komputer yang mengendalikan wilayah Suoh sedang mati total. Saat ini situasi markas pusat juga sedang genting. Karena tidak ada petarung dari OSF, markas pusat dikepung oleh Adder. Saat ini Watarai sedang berusaha memperbaiki sistem komunikasi. Saat melihat keluar jendela, ratusan orang dari tim Seiran mengepung markas tersebut. Watarai hanya bisa melaporkan sampai di sini karena mereka sedang berada di tengah konflik kudeta. Sebelum menutup komunikasi, Watarai sempat memperingatkan Yuito agar tidak percaya siapapun, karena saat ini, bahkan OSF tidak bisa dianggap aman. Setelah komunikasi terputus, mereka berdiskusi. Mereka menduga ini perbuatan Jenderal Karen. Gemma lebih tidak percaya Jenderal Karen bisa bertindak sejauh ini. Setelah mendengar tentang kudeta, Yuito jadi sangat ganas saat menghajar para Adder itu. Teman-temannya tahu dia mengkhawatirkan ayahnya. Jadi mereka menyarankan Yuito memeriksa kondisi ayahnya. Tapi dia diam saja, dan terus mengamuk pada Adder. Dia pasti khawatir pada kakaknya yang berada di lokasi yang berbeda. Tapi Yuito masih memiliki tugas untuk menyingkirkan OSF bersama mereka. Di kantornya, Kaito mendapatkan laporan sistem komunikasi dan pertahanan mereka masih lumpuh. Beberapa saat lalu, saat sistem komunikasi sempat menyala, mereka melihat rekaman CCTV di jalan kota. Pasukan Seiran mengepung seluruh markas tersebut, dan Karen Travers yang memimpin kudeta ini. Saat ini, Kaito tidak bisa membuat keputusan karena Dewan masih belum bisa dihubungi, dan ayahnya, Tuan Sumeragi, masih belum dikenal keberadaannya. Keadaan semakin genting. Oathurst terus bermunculan, tapi Yuito dan teman-temannya terus maju, menyerang berapapun monster yang datang. Di momen ini, Yuito memikirkan sikap Jenderal Karen. Dia hampir tidak percaya jenderal yang sangat dia kagumi itu di balik kudeta ini. Tadinya, Yuito sangat senang mendapatkan pujian dan perhatian dari Jenderal Karen, tapi sekarang segalanya berubah. Yuito yakin ayahnya tahu sesuatu. Saat mereka bertarung, tiba-tiba Sugumi berhenti karena dia melihat Jenderal Fubuki akan datang. Benar saja, tidak berapa lama Jenderal Fubuki datang. Dia mengajak mereka bergabung di timnya. Tugas pertama mereka adalah mencari keberadaan Tuan Sumeragi dan anggota dewan yang terlambat pergi ke tempat pengungsian. Jenderal Fubuki tidak bisa mencari mereka karena dia harus menyelamatkan warga sipil di area konflik. Sebelum pergi, Jenderal Fubuki berpesan pada mereka untuk tidak percaya pada semua anggota OSF yang sekarang. Di perjalanan, mereka bertemu dengan Luka. Sayangnya dia juga belum tahu keberadaan kakaknya, Jenderal Karen. Yuito jadi semakin khawatir, apalagi setelah mendapatkan mimpi yang dia duga sebagai isyarat buruk. Tiba-tiba layar videotron di seluruh kota menyala, menampilkan sosok Jenderal Karen yang mereka cari. Jenderal Karen berpidato kepada seluruh kota. Dengan suaranya yang dingin dan penuh keyakinan, ia mengaku telah bekerja sama dengan Seiran untuk menggulingkan rezim New Himuka. Dia meminta warga New Himuka membuka mata agar tidak terus dibodohi oleh Sumeragi lewat Psynet. Selama ini mereka hidup terlalu nyaman dengan terus menggunakan komputer itu sehingga tidak menyadari telah terikat dan dikendalikan oleh pemerintah lewat sistem Psynet. Jenderal Karen menegaskan, mereka dieksploitasi oleh pemerintah selama ini. Pemerintah sedang menggunakan mereka sebagai sumber daya gratis. Karena dia tahu, orang-orang yang berani menentang pemerintah akan dihukum menjadi hewan percobaan. Dia mengajak semua orang untuk bangkit dan melawan pemerintah yang kejam ini. Tiba-tiba beberapa Adder muncul. Teman-temannya Yuito memintanya pergi ke tempat ayahnya, sementara mereka akan menyingkirkan para Adder tersebut. Pidato Karen Travers masih menggema di seluruh kota saat Yuito melesat ke arah gedung tempat ayahnya berada. Ia menghabisi setiap Oathurst yang menghadang jalannya dengan kekuatan yang semakin tak terkendali. Dalam hatinya, Yuito hanya ingin memastikan keselamatan ayahnya. Dia teringat momen perdebatan mereka sebelum Yuito masuk ke OSF. Lalu saat sang ayah akhirnya memberikan ucapan selamat karena sekarang dia diterima oleh OSF. Yuito menyimpulkan, entah apapun yang diucapkan Jenderal Karen, benar atau tidaknya ucapan pria itu, ayahnya tetap ayahnya. Di sisi lain, Tuan Sumeragi berhasil sampai di bunker keselamatan. Sayangnya, seluruh anggota OSF dan anggota Dewan Mati diserang Adder yang mengejar mereka. Saat Tuan Sumeragi masuk semakin dalam ke bunker, tiba-tiba sesosok Adder besar muncul di hadapannya. Saat nyawanya di ujung tanduk begini, tiba-tiba seseorang dengan seragam anggota OSF datang dan membunuh monster itu. Di sisi lain, saat Yuito sampai di lokasi ayahnya, di ujung lorong itu, dia melihat ayahnya terluka parah.
dan di hadapannya ada Kasane yang memegang pisau berlumuran darah. Belum habis perasaan terkejutnya, tiba-tiba Kasane berlari untuk menyerang Yuito. Tentu saja pemuda ini sangat terkejut dengan sikap gadis itu. Saat mereka sampai di kota Suoh, tempat itu sangat hancur dan berantakan. Mereka heran bagaimana mungkin kota sebesar itu berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap. Bahkan di tempat itu ada pusat penelitian farmasi Spring. Tempat yang seharusnya tidak ada di kota tersebut. Kasane menemukan botol ampul yang sama persis dengan yang ditemukan Yuito. Dia heran kenapa ada banyak botol ampul seperti itu di tempat ini. Tiba-tiba Kasane muncul, mencengkram kepala Kasane, menyengatnya dengan listrik, lalu pergi dengan senyum lega. Kyoaka menjelaskan pada Kasane bahwa pria itu baru saja menggunakan tekniknya yang bernama Brain Eater, yaitu kemampuan khusus yang bisa menyalin dan menggunakan teknik orang lain. Meskipun begitu, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan pria itu dengan kemampuan Kasane. Kyoaka menyarankan agar mereka segera pergi dari tempat itu untuk mencari tahu apa yang terjadi pada kota itu. Baru beberapa langkah, mereka bertemu dengan sosok lain yang langsung menyerang mereka. Dari cara bertarung pria itu, Kasane langsung menduga dia adalah Yuito. Benar saja, pria itu mengenali mereka semua. Tapi anehnya, dia nampak sangat kacau, penuh bekas luka, dan terlihat lebih tua bahkan dari Kyoaka. Yuito menjelaskan bahwa mereka kini berada di Suoh tahun 2070. Mereka telah menjelajah jauh ke masa depan. Sebelum sempat menjelaskan lebih lanjut, Kyoaka, Arashi dan Shiden tiba-tiba menghilang. Yuito menjelaskan waktu mereka sudah habis sehingga mereka kembali ke masa lalu. Sementara Kasane tetap tinggal karena dia memiliki kemampuan teleportasi yang disebut Red String. Kasane menyadari apa yang terjadi pada dirinya dan Yuito di ruang hampa itu ternyata bukan mimpi. Yuito mengatakan pada Kasane, saat pemberontakan Sairan pecah, ayahnya terbunuh. Kasane kemudian dijadikan kambing hitam dan dituduh sebagai pembunuhnya. Untuk meredam kekacauan, pemerintahan New Himuka menjadikan Yuito sebagai pahlawan, sebuah simbol untuk menenangkan rakyat. Namun di balik itu, Yuito mengaku bahwa pemerintahan mereka memang telah lama melakukan eksperimen rahasia untuk mengubah manusia menjadi Others. Sejak hari pemberontakan, lubang hitam mulai muncul di langit. Mereka memberinya nama Gerbang Kunad. Gerbang itu berasal dari kekuatan Red String dalam dirinya dan Kasane. Tiba-tiba seluruh kota bergetar. Yuito menjelaskan, dunia semakin lama semakin hancur karena kekuatannya gerbang itu. Gerbang Kunad terus membesar hingga suatu hari nanti akan menelan dunia. Yuito menjelaskan, saat gerbang ini pertama kali muncul, seharusnya saat itu gerbang tersebut mudah dihancurkan. Tapi seiring berjalannya waktu, gerbang itu terus bereaksi pada kemampuan Yuito, sehingga menjadi stabil dan tidak kunjung hilang hingga sekarang. Setiap kali Yuito menggunakan kekuatan psioniknya, gerbang itu semakin kuat dan semakin besar. Yuito tahu, gerbang itu akan hilang jika dia mati, tapi di masa lalu, dia memilih untuk tetap hidup dan mencari solusi lain. Hingga kini gerbang itu menjadi semakin besar, dan tidak akan hilang meskipun Yuito yang sekarang mati. Yuito dewasa lalu memohon kepada Kasane agar membunuh dirinya di masa lalu. Kasane menolak, apalagi dia tidak tahu bagaimana cara kembali ke masa lalu. Yuito tahu caranya. Red String akan bereaksi jika dipicu oleh emosi yang kuat. Jadi dia mulai menjelaskan bahwa Naomi adalah permulaan dari penelitian ayahnya untuk mengubah manusia menjadi Adder. Yuito tahu rahasia besar itu tapi dia tetap mengambil alih penelitian tersebut. Yuito mengatakan banyak manusia yang berubah menjadi Adder karena dirinya. Agar dia bisa melakukan penelitian untuk mempelajari psionik dan menyingkirkan gerbang Kunad. Tiba-tiba Adder dalam jumlah besar muncul. Yuito memohon sambil menangis agar Kasane membunuhnya di masa lalu. Setelah itu, dia mati diserang para Adder. Emosi yang membuncah membuat Red String muncul dan membawa Kasane kembali. Setelah kembali ke masa kini, Kasane melihat layar videotron di seluruh kota menyala dan pada saat inilah Karen berpidato di depan semua orang, menggaungkan pemberontakan. Kasane terus berlari mencari Yuito hingga ke pusat perlindungan. Di momen inilah dia bertemu ayah Yuito yang sudah mengalami luka parah. Dia mencoba membantu, tapi pria itu meminta dia untuk melupakan dia dan segera pergi menyelamatkan dirinya sendiri. Kasane menolak, dia bertanya apakah benar pemerintah New Himuka mengubah manusia menjadi Adder dalam penelitian rahasia? Tuan Sumeragi menganggukkan kepala dengan lemah. Kasane mengambil pisau di lantai, tepat saat Yuito datang. Karena inilah Yuito sangat syok. Dia langsung mengira Kasane sebagai pembunuh ayahnya. Apalagi tiba-tiba Kasane langsung menyerangnya. Yuito mencoba menahan serangannya sambil bertanya kenapa dia berbuat begini. Komandan Gemma dan yang lain datang sehingga Kasane melarikan diri. Yuito menghampiri ayahnya.
Pria itu mencoba mengatakan dengan suara lemah bahwa Yuito harus berhati-hati karena pemerintah menginginkan dirinya. Setelah mengatakan hal itu, Tuan Sumeragi menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, Kasane bertemu dengan Kagero. Mereka segera menuju ke lokasi Haruka dan yang lain. Lalu, mereka meminta Kasane menjelaskan apa yang terjadi setelah mereka semua kembali ke masa sekarang. Kasane menjelaskan semua yang Yuito ceritakan. Semua anggota timnya kaget. Mereka nyaris tidak percaya. Tapi kenyataannya, sekarang Tuan Sumeragi sudah dibunuh, dan Kasane ada di sana. Tidak salah lagi, dia akan segera dituduh sebagai pembunuh Tuan Sumeragi. Karena itulah Kasane benar-benar berniat untuk membunuh Yuito. Setelah mendengar penjelasan dari Kasane tentang masa depan, mereka semua terdiam dalam kegelisahan. Karen Travers tiba-tiba muncul dan meminta mereka untuk mundur, karena dia membutuhkan Kasane. Di sisi lain, sistem Arabaki sudah kembali. Tapi Kaito belum mendapatkan informasi tentang Kasane sehingga dia mengutus bawahannya untuk menemukan gadis itu secepat mungkin karena dia sudah terdaftar sebagai pembunuh ayahnya. Yuito masih terduduk di sisi ruangan saat jenazah ayahnya dievakuasi. Gemma dan yang lain datang untuk melaporkan bahwa mereka kehilangan jejak Kasane setelah Jenderal Karen menemui kelompok Kasane, lalu menyerang mereka. Saat ini, para pemberontak sudah mundur, bersama dengan separuh pasukan OSF yang setuju dengan Jenderal Karen. Tiba-tiba saja Kaito menghubungi Yuito, memintanya datang ke markas untuk ditunjuk sebagai pahlawan dalam insiden ini. Yuito sangat terkejut mendengarnya. Saat menghadap Kaito, mereka melaporkan segalanya, termasuk pemberontakan setengah dari pasukan OSF. Jadi Kaito dan Jenderal Fubuki meminta Yuito masuk ke peleton 1 yang baru saja dibentuk, dan menjadi pemimpinnya. Yuito sempat terkejut, tapi kakaknya mengatakan dia harus menjadi pahlawan dan melindungi New Himuka mulai sekarang. Setelah keluar kantor dan patroli, Yuito tiba-tiba terkejut. Dia nampak kebingungan melihat ke sekitar. Luka datang dan melaporkan bahwa dia telah memastikan media tutup mulut. Yuito bingung kenapa Luka melaporkan hal itu padanya. Semua orang dalam tim itu semakin keheranan melihat sikap Yuito. Luka menjelaskan bahwa mereka masuk dalam peleton 1 yang dipimpin oleh Yuito setelah ditunjuk Kaito. Yuito merasakan nyeri di kepalanya. Dia ingat saat tadi bertemu kakaknya, tapi dia lupa detailnya. Bahkan dia lupa apakah sudah bertanya atau mengatakan rahasia negara pada kakaknya. Gemma menghubungi Wataru untuk bertanya apakah ada yang salah dengan sistem otak Yuito, karena sekarang dia bersikap sangat aneh. Wataru tidak menemukan kesalahan apapun tapi dia menyarankan agar pemuda itu segera melakukan pemeriksaan medis. Saat ini, di tim pemberontakan, peleton baru juga sedang dibuat, dan Kasane dipilih sebagai pemimpin peleton 1. Sebelumnya, saat mereka pertemanan kali bertemu, Karen mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan penelitian rahasia tentang psionik dengan cara merubah manusia menjadi adder dan menekan kekuatan pada manusia yang masih hidup. Kasane tahu Naomi ada di pihak Sairan, dia memutuskan bergabung dengan Sairan dengan satu syarat, Naomi Randall dikembalikan ke wujud manusianya. Karen berjanji akan membantu sebisa mungkin. Jadi Kasane dan teman-temannya masuk ke pihak Sairan. Setelah pelantikan, Kagero, Shiden, dan Kyoaka berkumpul di ruang keselamatan. Kagero tidak menyangka mereka langsung bersedia masuk ke pihak Sairan. Mereka merasa kecewa karena pemerintah melakukan penelitian dengan mengubah manusia menjadi adder. Kasane sendiri sedang berdiri di atas atap gedung, mencoba mencari sinyal keberadaan Naomi, tapi ternyata dia tidak mendapatkan apapun. Jenderal Karen tiba-tiba muncul. Dia mengungkapkan bahwa Dewan Kota Sairan senang pahlawan yang membunuh Sumeragi ada di pihak mereka. Kasane menegaskan bahwa dia bukan orang yang telah membunuh Sumeragi. Jenderal Karen meminta dia untuk memanfaatkan posisi itu selagi masih bisa. Kasane membantah hal itu. Di matanya, sekarang dialah yang sedang dimanfaatkan. Gadis ini mendesak Jenderal Karen untuk menunjukkan di mana Naomi sekarang. Karen justru menunjukkan kondisi lubang hitam di atas jalan kunat yang tiba-tiba muncul dan mengkhawatirkan semua orang. Karena lubang itu terus membesar dan menelan apapun. Pemerintah New Himuka menyebut lubang hitam itu sebagai gerbang kunat. Jenderal Karen menduga Kasane sudah menjelajah ke masa depan dan melihat lubang hitam itu sehingga dia tidak terkejut sama sekali. Jenderal Karen mendesak Kasane untuk mengatakan apa yang dia lihat di masa depan. Kasane hanya mengatakan bahwa dia bertemu Jenderal Karen dan dia di masa depan merasa lega telah bisa menolong dirinya sendiri. Kasane menduga dia akan menolong korban penelitian pemerintah. Tapi kenapa sampai sekarang dia belum membantu Naomi? Kasane mendesak untuk diberitahu keberadaan Naomi sekarang. Jenderal Karen hanya bisa mengatakan bahwa Naomi berada dalam perlindungan pemerintah Sairan. Tepatnya, dia berada di pusat penelitian kota Sairan. Sayangnya warga sipil dilarang masuk sembarangan ke tempat itu. Tiba-tiba Arashi muncul, mengajak Kasane pergi bertugas.
Karen pun pergi meninggalkan pesan pada Arashi agar menjaga Kasane. Sebelum Kasane marah pada Arashi, gadis itu meminta Kasane tenang dan mengikuti peraturan pemerintah ini. Jika Kasane ingin segera bertemu Naomi di pusat penelitian, mereka akan membantunya, tapi sekarang mereka harus memiliki rencana. Di tempat lain, Yuito menjalani pemeriksaan otak, namun tidak ditemukan gangguan apapun. Ia kemudian berbicara dengan rekan-rekannya yang menunggu di ruang khusus. Yuito merasa senang karena mereka mengkhawatirkannya. Tiba-tiba berita yang menyiarkan tentang diangkatnya Yuito sebagai pahlawan muncul. Dia keheranan melihat siaran ulang saat dia ditunjuk sebagai komandan peleton dan melakukan hal-hal heroik. Yuito kebingungan karena dia sama sekali tidak ingat semua itu. Dia hanya ingat ditunjuk sebagai pahlawan saat pertemuan rahasia di ruangan kakaknya. Demi membantu Yuito menyingkirkan rasa bingungnya, Hanabi mengajak mereka berkeliling, tapi tiba-tiba ada wanita biasa yang kebingungan mencari jalan. Hanabi pun mengantarnya ke ruangan yang wanita itu cari. Saat hendak kembali menemui teman-temannya, Hanabi melihat Nagi dibawa dua orang berseragam putih ke lantai bawah. Hanabi segera melaporkan apa yang dia lihat kepada teman-temannya. Wataru mencoba mencari keberadaan Nagi lewat akses internet, tapi dia tidak menemukan apapun karena akses rumah sakit itu sangat dibatasi. Sugumi menggunakan kemampuan vision miliknya untuk mencari keberadaan Nagi. Benar saja, gadis ini melihat mereka membawa Nagi ke lantai bawah untuk naik mobil dan pergi dari rumah sakit itu. Setelah melihat arah mobil itu, Sugumi mengatakan mereka menuju ke arah kota Lokusho. Kota yang sudah dihancurkan oleh Adder belasan tahun lalu. Dulunya pusat rumah sakit OSF ada di kota itu. Yuito dan kelompoknya diam-diam mengikuti mereka menuju sebuah area gersang, tempat berdirinya bangunan rumah sakit OSF dulu. Di tempat itu, tidak ada bangunan apapun selain bekas rumah sakit itu. Mereka menduga bukan Adder yang meratakan seluruh bangunan di kota itu, karena mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu. Luka yakin pemerintah New Himuka yang meratakan seluruh bangunan di sekitar rumah sakit itu, untuk melindungi penelitian rahasia di tempat itu. Karena Luka pernah mendengarkan tentang penelitian rahasia di tempat itu. Di sisi lain, Kasane dan teman-temannya, bersama beberapa ilmuwan dari Sairan, sedang melakukan penelitian intens tentang lubang hitam gerbang kunad. Di lokasi ini Kasane bisa merasakan energi red string di dalam dirinya bereaksi pada energi lubang hitam itu. Kasane nampak murung melihat lubang hitam itu. Arashi menduga Kasane keringat pada perjalanan waktunya saat bertemu dengan Yuito di masa depan. Kasane mengatakan, Yuito di masa depan terlihat sangat sedih dan siap melakukan pengorbanan kapanpun. Arashi menduga itulah alasan Kasane ingin membunuh Yuito, sebelum dia merasakan penderitaan yang membuatnya berubah menderita. Saat memasuki rumah sakit tua itu, Yuito teringat kenangan masa lalunya saat diserang oleh Adder, dan diselamatkan Kasane. Tiba-tiba sosok Adder dari ukuran besar menyerang mereka. Dengan cepat mereka semua bertransformasi dan menyerang monster itu bersama-sama. Tepat pada saat ini, lubang hitam itu berakselerasi menjadi semakin kuat. Sehingga membuat para ilmuwan dari Sairan kebingungan sekaligus terkejut. Bahkan para ilmuwan dari New Himuka juga terkejut melihat lubang hitam itu bertambah lebar sebanyak 5%. Saat ini Yuito sedang mencoba mengalahkan Adder dengan kekuatan penuh. Saat pedangnya berhasil menghancurkan monster itu, tiba-tiba saja Nagi muncul di hadapan mereka dengan mata penuh kebingungan. Dia berhasil kabur dari para ilmuwan itu saat mereka lengah. Nagi akhirnya bertemu Yuito dan teman-temannya yang lain. Anehnya, dia nampak kebingungan, lalu tiba-tiba mengeluarkan senjata dan menyerang ke arah Yuito. Tapi ternyata tujuan serangan Nagi adalah Adder di belakang Yuito. Saat menyadari sosok di hadapannya adalah Nagi, sahabatnya, Yuito langsung mengajaknya kembali. Tapi Nagi tidak bisa kembali setelah apa yang sudah dia lakukan kepada mereka semua. Nagi terlihat sangat menderita karena semua ingatannya kembali. Dia memohon agar mereka semua segera pergi dari tempat itu. Karena jika tidak, mereka juga akan dijadikan objek eksperimen dan diubah menjadi Oathers. Tiba-tiba alarm berbunyi, pasukan Oathers menyerang mereka dari berbagai arah. Pertempuran kembali meledak. Nagi mendorong Yuito untuk pergi dari tempat itu. Luka membawa mereka semua berteleportasi, pindah keluar dari tempat itu. Meninggalkan Nagi bertarung sendirian dengan seluruh Adder di tempat itu. Dalam pertarungan itu, Nagi menyerang mereka secara membabi buta. Semua kenangan menyakitkan saat dia melukai rekan-rekannya membuat Nagi semakin sakit hati. Dia hanya bisa terus mengungkapkan maaf sambil terus mengalahkan Adder yang menyerangnya. Namun tubuhnya masih lemah. Ia jatuh terkapar, saat semua Adder sudah habis. Meskipun begitu, para ilmuwan itu muncul lagi, dan mereka membawa Nagi kembali ke ruang eksperimen. Yuito marah karena Luka membawa mereka keluar tanpa Nagi. Luka memintanya berpikir jernih. Saat ini mereka sudah mengetahui rahasia negara sehingga ini juga bisa berbahaya bagi mereka.
Puluhan Ater tiba-tiba bermunculan dari gedung rumah sakit itu. Mereka segera terlibat pertarungan, sebelum akhirnya berhasil masuk ke ruang keselamatan. Disinilah Mayor Fubuki menghubungi mereka melalui sambungan video. Fubuki memperingatkan mereka untuk berhenti ikut campur dalam urusan rahasia negara. Menurutnya, mereka sebenarnya sudah ditandai untuk disingkirkan seperti halnya Nagi. Karena mereka semua telah melihat metamorfosis Naomi, tapi Fubuki, meski terbatas, masih mencoba melindungi mereka dengan alasan pengawas. Lalu Jenderal Fubuki menjelaskan penelitian rahasia tentang penelitian otak yang didukung oleh pemerintah. Rumah sakit lama itu meneliti orang-orang dengan kemampuan psionik khusus. Mereka meneliti kemampuan otak untuk menghasilkan kemampuan psionik yang lebih kuat. Mereka melakukan 2 jenis penelitian terlarang di tempat itu, salah satunya adalah rehabilitasi kepribadian dan yang lainnya adalah metamorfosis Ater. Mereka terkejut mendengar fakta Naomi berubah seperti itu karena persetujuan pemerintah. Jenderal Fubuki tidak bisa menjelaskan lebih jauh lagi daripada ini. Sebelum dia memutuskan sambungan, Hanabi bertanya kenapa sang jenderal bisa diam saja meskipun sudah mengetahui semua penelitian kejam ini. Dengan wajah sedih Jenderal Fubuki menjelaskan, dia juga bagian dari sistem ini, yang berarti ia juga bertanggung jawab dalam insiden ini, dan dia tidak bisa melawan karena dia diawasi dengan ketat oleh pemerintah. Dia meminta mereka bertanya lebih lanjut pada Luka, karena dia sudah mendengar semua ini dari Jenderal Karen. Mereka pun bertanya pada Luka apa yang sebenarnya terjadi. Luka menjelaskan dari awal, sejak tunangan kakaknya berubah menjadi Ater karena kecelakaan. Jenderal Karen dan Jenderal Fubuki mulai menyelidiki masalah ini, sehingga mereka menemukan rahasia negara tentang eksperimen yang mengubah manusia menjadi Ater, dan sistem pengawasan negara. Yuito akhirnya sadar bahwa semua tuduhan Jenderal Karen benar. Ayahnya dan kakaknya terlibat dalam hal ini. Bahkan, diduga merekalah dalang di balik semua ini. Yuito merasa sedih, karena selama ini dia tidak tahu apapun tentang keluarganya. Di saat yang sama, Jenderal Fubuki menghadap Kaito karena perbuatan Yuito dan teman-temannya sudah dilaporkan hingga Kaito. Kini Jenderal Fubuki yang akan menjelaskan semuanya. Di sisi lain, Kasane dan tim Kyoka diam-diam menyusup ke fasilitas tempat Naomi ditahan. Di sana, mereka menemukan sejumlah ampul berisi cairan aneh. Tiba-tiba beberapa Ater muncul menyerang mereka. Haruka segera memberitahu mereka rute pelarian yang aman. Akhirnya mereka masuk ke sebuah lorong yang sangat tinggi dengan pintu-pintu besar menjulang di tiap sisinya. Di sisi lain lorong, terdapat foto para Ater yang menjadi bahan penelitian tempat itu. Salah satunya adalah foto Naomi. Kasane langsung bergerak cepat, menggedor tiap pintu sambil memanggil nama kakaknya. Arashi memintanya lebih tenang dalam mencari. Mendadak suara Naomi terdengar, memanggil Kasane dengan suara lemah, namun jelas. Suara itu menuntun mereka ke sebuah ruangan. Di sana, mereka melihat Naomi dalam wujud Others yang mengerikan. Kasane meminta maaf karena tidak bisa melindungi kakaknya hingga jadi seperti ini. Naomi merasa ini bukan masalah besar, asalkan Kasane bisa selamat. Kasane semakin merasa bersalah, dia memeluk tubuh besar Naomi sambil menangis. Teman-temannya meminta dia tegar, dan menasehatinya untuk tabah. Setidaknya saat ini mereka berdua selamat dan mereka sudah mengetahui lokasi Naomi. Di sisa kesadarannya, Naomi berkata bahwa cairan dari ampul misterius itu yang membuat pikirannya tetap stabil. Ia meminta Kasane dan yang lainnya untuk melupakannya, dan pergi dari sana. Tapi kesadarannya tak bertahan lama. Naomi kembali mengamuk, menyerang mereka dengan kekuatan luar biasa. Dalam kekacauan itu, Karen muncul dan menyuntikkan cairan ampul langsung ke tubuh Naomi. Seketika itu juga, Naomi tenang. Jenderal Karen membawa mereka keluar ruangan. Dia menjelaskan, cairan dari ampul itu tidak bisa selamanya menjaga kesadaran Naomi. Kyoaka bertanya apakah ada cara untuk mengubah Naomi menjadi manusia lagi? Jenderal Karen hanya mengatakan, dia tahu ada cara, tapi mereka membutuhkan kemampuan psionik Kasane. Karena itu, mereka harus tetap waspada. Dia berjanji akan menjaga Naomi tetap hidup. Arashi mendesak Jenderal Karen untuk tidak menyimpan banyak rahasia, atau dia akan kehilangan kepercayaan mereka. Dia bertanya satu hal penting, apa sebenarnya isi dari ampul itu? Jenderal Karen memberikan jawaban yang langsung membuat semua orang di tempat itu terkejut. Di tempat lain, Jenderal Fubuki menemui Yuito dan timnya. Dia memperingatkan mereka untuk tidak bertindak gegabah lagi, karena dia mulai kesulitan membujuk Kaito. Salah satu anggota pasukan OSF memberikan kotak obat yang sebelumnya Yuito lupakan. Tapi saat dia membuka kotak obat itu, seketika dia tercengang. Karena kotak itu berisi ampul merah yang sama dengan ampul yang diberikan pada Naomi. Beberapa saat kemudian, Yuito dan timnya memeriksa lokasi terakhir para pengkhianat. Di momen ini, Yuito mengeluarkan obat dari rumah sakit. Saat melihat obat itu,
Teman-temannya juga merasa khawatir. Mereka merasa obat itu aneh dan menakutkan. Mereka menyarankan agar Yuito menggunakan obat itu jika dia merasa kondisinya sangat buruk saja. Sebelumnya, Jenderal Fubuki diam-diam melakukan pertemuan dengan Yuito dan teman-temannya. Ia membawa informasi penting. Ternyata, selama ini ia tidak sepenuhnya setuju dengan kebijakan pemerintah New Himuka. Bersama Karen Travers, ia merancang strategi diam-diam untuk menggulingkan sistem dari dalam dan mengubah negara ini. Fubuki akan menyerang dari lingkup internal, sementara Karen beraksi dari luar sebagai bagian dari Sairan. Yuito ingin membantu dengan bicara pada kakaknya, tapi teman-temannya merasa itu bukan solusi yang tepat. Karena bagaimanapun juga kakak Yuito, Kaito Sumeragi adalah bagian dari pemerintah. Meskipun begitu, Yuito ingin mencoba membantu karena apa yang terjadi pada Naomi dan Nagi adalah sesuatu yang salah, kejahatan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jenderal Fubuki mengingatkan Yuito, bahwa saat ini dia adalah komandan pasukan, jika dia membuat kesalahan maka seluruh anggota timnya akan menanggung akibatnya. Tanpa diduga, semua teman-teman Yuito mengatakan bahwa mereka sudah siap dengan resiko apapun. Karena mereka juga tidak mau membiarkan eksperimen kejam itu terus berlanjut. Akhirnya, Yuito dan teman-temannya diberi izin untuk membantu rencana besar ini. Tapi mereka diminta untuk mengikuti rencana dengan tenang. Pertama, mereka semua harus melakukan tugas seperti biasa agar tidak memancing kecurigaan pihak pemerintah. Saat ini, Jenderal Fubuki sedang menghadap Kaito untuk meminta izin melakukan penjagaan khusus pada sistem Arahabaki agar kejadian peretasan seperti di kota Suoh tidak terjadi lagi. Setelah berpikir beberapa saat, Kaito menyetujui permintaan tersebut. Membuat Jenderal Fubuki tersenyum lega. Siang itu, saat sedang patroli, Yuito dan pasukannya sedang bertempur melawan serbuan Others. Di tengah pertempuran, ia kembali merasakan sakit kepala yang hebat. Ia meneguk cairan dari ampul pemberian rumah sakit, dan dalam sekejap, rasa sakit itu lenyap. Kekuatan psioniknya melonjak drastis, membuatnya mampu memusnahkan seluruh musuh dalam satu tebasan. Namun, efek sampingnya segera terlihat, lubang hitam di langit semakin melebar. Setelah pertempuran usai, mereka mengikuti sebuah truk misterius yang melintas di padang gersang. Truk itu mengarah ke sebuah fasilitas yang mereka curigai sebagai tempat penelitian rahasia milik Sairan. Mereka melihat truk itu parkir di garasi bangunan. Luka segera memeriksa isi truk itu. Dia membawa sebuah box dari dalam truk, dan menunjukkan isinya pada teman-temannya. Mereka semua terkejut menyadari kontak itu berisi otak manusia. Saat mereka masuk ke bangunan itu, mereka lebih terkejut lagi melihat ada ratusan box seperti yang ada di dalam truk. Mereka tidak mengerti kenapa orang-orang itu mengumpulkan dan membukukan otak manusia sebanyak itu. Tiba-tiba Yuito melihat sebuah koper yang penuh dengan ampul merah yang sama persis dengan obatnya. Seketika itu juga Yuito menyadari bahwa ampul itu berisi cairan otak manusia. Dia langsung muntah membayangkan bahwa dia baru saja minum cairan seperti itu. Tiba-tiba alarm peringatan berbunyi. Keberadaan Yuito dan teman-temannya dideteksi. Seluruh pintu keluar langsung ditutup. Kasane dan timnya mendatangi mereka. Arashi menjelaskan bahwa tempat itu adalah pusat penelitian Adder yang dikendalikan oleh keluarga Spring dan negara Sairan. Lebih jauh, Kasane menjelaskan bahwa tempat itu menjadi pusat penelitian Adder untuk dijadikan pasukan yang akan melawan pemerintah New Himuka. Peneliti di tempat itu berencana mentransfer otak manusia ke dalam Adder. Lalu mereka akan mengendalikan kemampuan psionik para Adder itu melalui SAS. Tapi pada akhirnya para peneliti di tempat itu menggunakan Adder yang berasal dari manusia yang lebih kompeten. Karena itu mereka membutuhkan obat tersebut untuk menstabilkan otak dari penggunaan psionik. Saat Jenderal Karen menjelaskan semua kenyataan itu pada Kasane, dia sempat marah dan khawatir jika Naomi dijadikan senjata oleh mereka. Jenderal Karen segera menjelaskan bahwa tempat ini sebenarnya lebih fokus untuk mengembalikan manusia yang sudah berubah menjadi Adder. Yuito tak bisa menerima kenyataan itu. Amarahnya meledak dan ia menyerang Kasane. Pertarungan antara dua orang dengan kekuatan luar biasa tak terelakkan. Namun Kasane bersikeras bahwa Naomi membutuhkan cairan itu untuk tetap hidup. Setelah perdebatan yang sengit, Yuito dan Kasane terlibat pertarungan lagi. Di sini Kasane nampak serius ingin mencelakai bahkan hingga membunuh Yuito seperti permintaannya dari masa depan. Tapi tiba-tiba Yuito jatuh karena kepalanya sakit lagi. Di momen inilah, Arashi membuka salah satu pintu keluar sehingga Yuito dan teman-temannya bisa melarikan diri. Kasane sempat kesal karena Arashi membuka jalan keluar untuk mereka. Arashi mengatakan bahwa mereka juga belum bisa mengambil keputusan untuk membunuh Yuito atau berpihak pada Sairan. Tiba-tiba Naomi menghubungi mereka lewat transmisi suara. Dia terdengar menangis sehingga membuat Kasane dan yang lain khawatir. Saat mereka menemui Naomi, dia mengungkapkan kesedihannya setelah mengetahui dari mana obat itu berasal.
Dia tidak mau diberi obat itu lagi. Arashi menjelaskan, kenyataan ini memang pahit, tapi jika tidak menggunakan obat itu, mereka tidak bisa berbicara dengan tenang seperti sekarang. Naomi tidak bisa menerima semua ini. Dia merasa sepenuhnya menjadi other karena harus tergantung obat itu. Kasane mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa mereka sedang mencari cara untuk mengembalikan Naomi ke wujud manusia biasa. Sementara itu, saat ini Yuito dan timnya sedang berada di rumah aman di sudut hutan. Mereka sedang menunggu kedatangan Jenderal Fubuki. Mereka yakin Jenderal Fubuki juga mengetahui tentang pabrik ampul itu karena pabrik itu adalah milik keluarganya. Saat Jenderal Fubuki datang, dia segera menjelaskan tentang pabrik itu. Di masa lalu, dia dan Karen adalah orang yang menggagas proyek di pabrik itu. Seketika semua orang di ruangan itu terkejut mendengar ucapannya. Di sisi lain, tim peneliti New Himuka menyadari bahwa lubang hitam itu bereaksi pada gelombang psionik milik Yuito. Kaito hampir tidak percaya, tapi mereka melakukan uji coba beberapa kali hingga menemukan gelombang energi lubang hitam itu sama persis dengan energi psionik milik Yuito. Kaito sampai terdiam melihat hal itu. Di pertemuan mereka, Jenderal Fubuki menjelaskan, dia dan Karen mengusulkan tentang proyek pabrik itu untuk menjadi pusat penyembuhan bagi manusia yang berubah menjadi other. Mereka tahu cepat atau lambat tempat penelitian itu akan salah gunakan. Tapi dia dan Karen tetap bersikeras mempertahankan tempat itu meskipun bertentangan dengan petinggi kota Sairan. Semua ini mereka lakukan untuk menyelamatkan Alice. Karena dia ada di tempat itu juga. Yuito sangat marah melihat semua penelitian yang dilakukan orang-orang itu. Tapi ini belum semuanya. Jenderal Fubuki menjelaskan, bahwa saat ini mereka juga sedang meneliti ingatan Nagi dengan cara mencuri ingatannya. Lalu akan digunakan Arahabaki untuk disiarkan ke seluruh negeri. Jenderal Fubuki baru mengetahui informasi ini setelah mendapatkan akses masuk ke Arahabaki. Karena itu, Fubuki menugaskan Yuito dan timnya kembali ke rumah sakit OSF yang lama untuk mengambil data otak Nagi. Saat ini, Yuito dan timnya sudah berada di sekitar rumah sakit lama itu. Sementara itu, Kasane dan timnya ditegur oleh Karen sebab membiarkan Yuito dan timnya kabur. Kyoaka menjelaskan, mereka dan Sairan memiliki visi misi yang berbeda. Mereka ingin mengubah manusia yang menjadi other ke bentuk semula, sedangkan orang-orang Sairan ingin menjadikan mereka senjata. Karen memperingatkan mereka agar hati-hati dalam bertindak agar pemerintah Sairan tidak curiga lagi. Kasane menggunakan kesempatan ini untuk bertanya apakah tempat itu benar-benar bisa menyelamatkan kakaknya. Naomi? Karen menjelaskan, saat ini mereka tidak punya cara lain selain menggunakan obat di ampul itu. Mungkin mereka harus memaksa Naomi menggunakan obat itu agar dia mampu mempertahankan kesadarannya. Selain itu, Karen menjelaskan bahwa pertumbuhan lubang hitam memang berkaitan erat dengan kekuatan psionik Yuito. Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh pihak peneliti New Himuka. Sementara itu, saat ini Kaito sedang ziarah di makam leluhurnya. Dia melihat rekaman Yuito di tempat itu dan mengingat bahwa bocah itu sama sekali tidak pernah mendengarkan siapapun jika sudah membuat keputusan. Meskipun begitu, dia akan berusaha membuat adiknya menurut. Dia meminta anggota pusat menghubungi Yuito untuk datang padanya. Beberapa saat kemudian, pusat melaporkan bahwa mereka tidak bisa menghubungi Yuito. Mereka menduga dia sedang ditugaskan di lokasi yang memiliki akses terbatas. Kaito segera memberikan akses pada mereka untuk mencari di beberapa lokasi terbatas. Kaito langsung menduga Jenderal Fubuki yang menugaskan Yuito dan timnya ke lokasi rahasia. Saat ini, Yuito dan timnya masuk ke rumah sakit itu, mereka disergap oleh Nagi yang kini telah direhabilitasi dan diprogram ulang menjadi tentara yang dingin dan kuat. Nagi bahkan bisa menyudutkan mereka semua. Yuito mencoba melumpuhkannya, tetapi Nagi kini jauh lebih kuat dan berhasil membalikkan keadaan. Di momen seperti ini, Yuito mengalami sakit kepala lagi, sehingga dia nyaris pingsan dan Nagi menangkapnya. Dia memaksa mereka ikut dengan tenang, atau dia akan membunuh Yuito. Akhirnya mereka semua tidak punya pilihan selain berhenti menyerang. Di waktu yang sama, teman-teman Kasane sedang bertanya apa yang harus mereka lakukan pada Yuito setelah mengetahui bahwa lubang hitam itu memang disebabkan oleh kekuatannya. Kasane nampak kebingungan. Shiden mengomel. Dia mendesak Kasane untuk percaya pada mereka, dan jangan menanggung beban ini sendiri. Akhirnya, perlahan Kasane menjelaskan bahwa dia bertemu dengan Yuito dari masa depan, dan Jenderal Karen juga menduga dia tahu tentang rahasia lubang hitam itu. Sekarang, semua orang sudah tahu tentang hubungan lubang hitam itu dengan kekuatan psionik Yuito. Sekarang teman-temannya mengerti kegelisahan Kasane tentang menyelamatkan dunia dari lubang hitam itu, dan bagaimana mengubah Naomi. Apalagi saat ini mereka tidak bisa mempercayai pihak Sairan maupun New Himuka. Apalagi tempat penelitian itu sangat membahayakan. Meskipun begitu, mereka berjanji akan membantu gadis itu mencari jalan keluar, karena mereka adalah teman sekaligus rekan satu tim.
Akhirnya Kasane mengucapkan terima kasih sepenuh hati atas bantuan dan keberadaan mereka. Dalam tidurnya, Yuito kembali bermimpi tentang ibunya. Dalam mimpi itu, ia menangis dan ketakutan, tapi ibunya muncul sehingga dia langsung memeluk ibunya. Wanita itu mengatakan, eksperimen yang menakutkan ini akan segera berakhir. Yuito tiba-tiba membuka mata. Dia berada di ruang percobaan yang sama persis seperti dalam mimpinya. Tapi kali ini dia terikat di sebuah kursi, dan di sampingnya bukan ibunya, melainkan seorang ilmuwan tua yang sedang melihat data dirinya. Ilmuwan itu meminta Yuito menggunakan kekuatan psionik untuk melepaskan diri, tapi dia tidak bisa. Ilmuwan itu mengatakan bahwa pengendalian pada kekuatan psionik Yuito telah berhasil. Saat ini, teman-temannya Yuito yang lain juga sedang ditahan dan melakukan percobaan yang sama, tapi mereka berada di ruangan lain. Ilmuwan yang mengurus Yuito mengungkapkan kebenaran bahwa Yuito sebenarnya dilahirkan tanpa kemampuan psionik, dan dianggap tak berguna. Karena itulah, sejak kecil ia dijadikan subjek eksperimen untuk menanamkan kekuatan psionik buatan. Sayangnya, penggunaan kekuatan itu terus merusak otaknya secara perlahan. Ilmuwan itu ingin melanjutkan eksperimen pada Yuito, dengan cara membedah otaknya, sama seperti yang pernah ia lakukan bertahun-tahun lalu. Namun Fubuki datang tepat waktu bersama tim Yuito dan menyelamatkannya, berkat alat pelacak yang ditanamkan diam-diam. Meski berhasil keluar dari ruang penelitian, Nagi dan seluruh data otaknya tidak berhasil ditemukan. Mereka disergap oleh serangan besar dari para Others. Jenderal Fubuki memilih tetap tinggal dan memberikan perangkat khusus kepada Yuito, yang memungkinkan dia mengakses sistem Arahabaki. Dia akan menghalau para Other selagi mereka menyelamatkan diri. Dia percaya diri bisa mengalahkan puluhan Other seorang diri, karena bagaimanapun juga dia adalah salah satu jenderal tertinggi. Saat mereka melarikan diri dari rumah sakit, Karen menghadang mereka. Ia mengungkap bahwa Yuito kini telah dicap sebagai pengkhianat oleh pemerintah. Karen menawarkan Yuito untuk bergabung dengan Sairan, tetapi tawaran itu ditolak. Yuito menyadari bahwa Sairan pada akhirnya tidak lebih baik dari New Himuka. Karen akhirnya menyarankan Yuito untuk mencari perlindungan ke Togetsu, sebuah kota mandiri yang tidak terikat dengan kubu manapun. Sebelum masuk kembali ke rumah sakit, ia memberikan satu ampul terakhir pada Yuito sebagai penstabil kekuatannya, sambil memperingatkan bahwa efeknya hanya sementara. Cepat atau lambat, Yuito akan kehilangan kekuatannya dan ingatannya. Tak lama setelah itu, Karen Travers memasuki rumah sakit dan menyelamatkan Fubuki dari sergapan para Others. Di sisi lain, Kyoaka menyarankan agar seluruh tim membelot dari Sairan dan pergi ke Togetsu demi keselamatan. Kasane nampaknya akan menyetujui saran ini. Nah, karena mereka membangkang, status Yuito dan timnya sebagai anggota OSF resmi dicabut. Ia kini dicap sebagai pengkhianat oleh negara yang dulu ia bela. Sekarang pihak keamanan pemerintah sedang mencoba mencarinya. Jika ada pemuda yang mengenakan pakaian tertutup, mereka akan langsung dihajar di tempat karena diduga sebagai Yuito. Saat melihat berita pencarian dirinya di televisi, Yuito hanya bisa terdiam. Justru Wataru yang kesal karena sekarang Yuito dianggap sebagai buronan, padahal sebelumnya mereka memujanya seperti pahlawan. Yuito justru berpendapat bahwa pengangkatannya sebagai pahlawan sejak awal sudah sangat tidak masuk akal. Di tempat persembunyian ini, mereka bisa berkumpul dengan aman berkat Jenderal Fubuki. Tapi sekarang mereka tidak tahu di mana keberadaan jenderal muda itu. Wataru hanya tahu dia sudah berhasil keluar dari rumah sakit lama itu. Mereka hanya bisa berharap dia tidak jatuh ke tangan pemerintah. Yuito juga merasa sangat berterima kasih pada jenderal itu karena tanpa dia, kepalanya sekarang sudah dibedah dan otaknya diambil untuk diteliti. Di momen ini, Yuito mengungkapkan kepada rekan-rekannya sebuah kebenaran pahit, bahwa ia dilahirkan tanpa kekuatan, dianggap tak berguna, dan hanya melalui eksperimen kejam dari pemerintah, ia memperoleh kekuatan yang kini perlahan-lahan membunuhnya dari dalam. Setelah menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi tinggal di Suoh, dan tak mungkin kembali ke Sairan, tim Yuito mempertimbangkan satu-satunya tempat yang masih netral, yaitu Togetsu. Kota itu berdiri sendiri, tak berpihak pada New Himuka maupun Sairan. Jenderal Karen pernah menyarankan agar mereka mencari perlindungan di sana, dan akhirnya semua sepakat untuk pergi ke sana. Sementara itu, Kyoaka dan Haruka mengungkapkan kepada peleton Kasane bahwa truk yang membawa otak manusia untuk pembuatan ampul Naomi berasal dari Togetsu. Kabar ini mengguncang kepercayaan tim, terlebih bagi Kagero yang memang berasal dari kota itu. Meski awalnya ragu, mereka semua menyadari bahwa Karen Travers menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Sairan pun bukan pilihan yang sepenuhnya aman. Kasane akhirnya memutuskan untuk pergi ke Togetsu, demi memastikan apakah kota itu benar-benar memiliki sesuatu yang bisa menyelamatkan Naomi. Sempat terjadi perdebatan karena Kagero menolak pergi ke sana, tapi yang lain bersikeras untuk pergi karena mereka yakin Karen tidak akan bertindak sembarangan pada subjek-subjek eksperimennya termasuk Naomi.
Di sisi lain, Karen berhasil menyelamatkan Fubuki dari sergapan Oathurst dan membawanya ke rumah sakit rahasia untuk pemulihan. Saat Karen menjenguknya, mereka mengenang masa lalu, saat pertama kali Alice yang baik hati, berhati lembut, dan sangat ceria masuk ke OSF. Fubuki khawatir akan keselamatannya. Tapi pada akhirnya, mereka tetap kehilangan gadis itu dengan cara seperti ini. Fubuki menyesal membiarkan Alice pergi dari OSF waktu itu. Tapi karena justru marah padanya, dia melarang Fubuki terus mengingat kejadian kelam di masa lalu. Lalu dia pergi dari kamar itu. Perjalanan menuju Togetsu tidak mudah. Peleton Kasane diserang oleh makhluk raksasa hasil anomali salju. Setelah perjuangan berat, mereka berhasil mengalahkannya dan mencapai gerbang masuk Togetsu. Di sana, Kagero memutuskan berpisah karena alasan pribadi. Kelompok yang tersisa disambut oleh para pendeta wanita yang sangat menganut kepercayaan pada Sang Bulan, yang menjadi pusat keyakinan Togetsu. Para pendeta memberitahu Kasane bahwa dirinya sebenarnya berasal dari Togetsu. Menurut mereka, ia diculik oleh pemerintah New Himuka karena potensi psioniknya yang luar biasa. Kasane tidak percaya dan meminta akses penuh ke kota. Namun, para pendeta hanya mengizinkan dirinya masuk seorang diri. Ia menolak meninggalkan timnya. Ketegangan pun terjadi. Ketika ia memecahkan topeng salah satu pendeta, terungkap bahwa wanita itu adalah duplikat Kyoaka yang dikirim untuk menjebaknya. Merasa penyamarannya terbongkar, Kyoaka langsung membius Kasane hingga pingsan, dan melumpuhkan peletonnya. Inilah tujuan mereka, mendapatkan otak orang yang memiliki kemampuan Red String. Sekarang mereka tinggal menunggu satu orang lainnya, yaitu Yuito. Sementara itu, Yuito dan timnya diterima dengan ramah di Togetsu. 3 orang yang menyambut mereka bahkan sempat mengucapkan terima kasih pada Hanabi, karena selama ini mereka banyak berhutang pada pamannya. Berbeda dengan tim Kasane, tim Yuito ditunjukkan jalan masuk dengan sangat ramah. Mereka justru heran melihat sikap hangat orang-orang itu. Apalagi orang-orang dari Togetsu itu seolah sudah mengetahui sejak lama bahwa Yuito dan timnya akan datang. Mereka tidak bisa menurunkan kewaspadaan. Sugumi bahkan mencoba memeriksa tempat itu dengan kemampuan visionnya. Tapi ada terlalu banyak tempat yang tidak bisa dia deteksi meskipun sudah menggunakan kemampuan visionnya. Mereka langsung dibawa menuju sebuah sistem komputer yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan berwujud visual Kyoaka. AI tersebut mengungkap bahwa Kyoaka sebenarnya adalah manusia hasil rekayasa genetik, dirancang untuk memiliki kekuatan psionik tertentu, dan mengikuti perintah penciptanya. Kyoaka Iden didesain berdasarkan sampel sel yang didapatkan dari peneliti psionik yang bernama Dr. Hitoyo Pope. Dr. Pope adalah pakar ilmu saraf dan figur ibu dari kepercayaan Togetsu. Lalu mereka mencari tahu bagaimana awal mula New Himuka dibentuk. Menurut informasi dari AI, New Himuka diciptakan oleh orang-orang dari Bahtera. Ribuan tahun yang lalu, orbit bumi berubah secara drastis, memaksa manusia mengungsi ke bulan. Setelah kondisi bumi pulih, sekelompok manusia kembali dan membentuk New Himuka. Merekalah yang disebut orang-orang dari Bahtera. Sayangnya, mereka tidak bisa mencari tahu lebih jauh tentang orang-orang di bulan karena komunikasi dengan bulan terputus disebabkan efek dari lapisan kepunahan. AI itu menjelaskan, para manusia bisa datang dari bulan karena saat itu belum ada lapisan kepunahan. Mereka menduga Adder tercipta dari lapisan kepunahan, tapi AI itu langsung menjawab tidak. Adder tiba-tiba muncul beberapa saat setelah lapisan kepunahan muncul. Saat Yuito bertanya tentang asal-usul Oathurst, AI mengaku kekurangan informasi, tapi menyarankan agar mereka mencari jawaban dari Babe, sistem komputer utama yang lebih canggih di dalam Togetsu. Mengenai lubang hitam, AI menjelaskan bahwa fenomena itu terhubung langsung dengan kekuatan psionik milik Yuito, dan pertumbuhannya tak bisa dihentikan. Lubang itu akan menelan bumi dalam waktu dekat, namun para pengikut Togetsu percaya bahwa itu adalah takdir alam semesta. Justru mereka menyambut kehancuran itu karena ini berarti peradaban baru akan dimulai dan mereka semua akan kembali ke bulan. AI dimatikan sebelum bisa menjelaskan lebih lanjut. Yuito dan teman-temannya mulai khawatir mendengar tentang kehancuran bumi yang disebabkan lubang hitam itu. Tapi Luka mencoba berpikir logis, dan meminta mereka untuk tetap tenang, karena bisa saja semua ucapan AI itu hanya jebakan. Salah satu pendeta tiba-tiba muncul dan menawarkan untuk mengantar mereka menuju Babe. Sementara itu, Kagero yang awalnya enggan pergi ke kota itu, tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk membantu peleton Kasane. Karena dia sudah tahu rencana Kyoaka. Kini dia ikut khawatir pada keselamatan anggota kimia setelah mendengar kepanikan Haruka yang tidak bisa menghubungi mereka semua. Dalam waktu singkat, Kagero berhasil masuk dan melumpuhkan salah satu pengawas. Lalu dia mengambil ponsel termal orang itu untuk melacak keberadaan teman-temannya. Tapi dia justru melihat Yuito dan timnya hampir memasuki area Babe. Sementara Kasane sedang tidak sadarkan diri.
Kasane yang telah dikurung di sebuah ruang isolasi, mengalami mimpi tentang seorang wanita yang merawatnya saat kecil. Ia yakin wanita itu adalah ilmuwan Togetsu yang mengorbankan dirinya demi keselamatan Kasane, mungkin bahkan ibunya. Dari sana, Kasane menyadari bahwa ia adalah anak desain, manusia buatan yang diciptakan untuk memanipulasi benang merah, kekuatan yang mampu memengaruhi ruang dan waktu, sehingga mereka bisa membangun ulang semesta. Wanita itu sama sekali tidak peduli dengan membangun ulang semesta, dia hanya khawatir pada keselamatan Kasane. Tapi dengan kejamnya orang-orang di tempat itu mengisahkan mereka. Di depan matanya sendiri, Kasane melihat orang-orang itu membunuh sosok yang dianggap ibunya sendiri. Saat terbangun dari mimpi menyedihkan itu, Kasane sampai menangis. Dia tidak menyangka mereka telah melakukan hal kejam seperti itu padanya. Tiba-tiba, saat para pendeta datang untuk menjemput Kasane, keamanan di tempat itu kacau. Dan para pendeta itu pingsan. Ternyata Kagero yang datang melakukan itu semua untuk menyelamatkannya. Dia juga memperingatkan Kasane bahwa berkunjung ke Togetsu adalah keputusan yang berbahaya. Ia juga mengabarkan bahwa Yuito dan peletonnya telah mencapai ruangan Babe. Kasane jadi semakin khawatir karena dia menduga Yuito juga memiliki kemampuan Red String, dan orang-orang di tempat itu sedang mengincar kemampuan mereka itu. Karena itu Kasane langsung memutuskan untuk bekerja sama dengan Kagero dan menyelamatkan mereka semua. Di waktu yang sama, Yuito dan teman-temannya sama sekali tidak mendengar kekacauan di luar. Saat mereka hampir masuk ke ruang Babe, pendeta yang mengantarnya memberikan pesan untuk mengungkapkan apapun yang ingin mereka ketahui pada sistem Babe. Karena mereka yakin Babe bisa menjawab apapun pertanyaan mereka. Saat mereka sudah masuk, sebenarnya teman-temannya Yuito merasa aneh karena orang-orang itu membiarkan orang asing seperti mereka masuk ke ruang komputer paling penting di tempat ini. Bahkan Hanabi curiga, kenapa sekelompok orang yang fanatik memuja sesuatu masih membutuhkan komputer seperti Arahabaki. Karena merasa semakin mencurigakan, Luka berpendapat agar mereka segera mencari tahu informasi yang mereka inginkan lalu pergi dari tempat itu. Yuito segera maju, menyentuh buku yang menjadi perantara akses Babe, tapi tiba-tiba ia langsung terhantam banjir pengetahuan yang tak mampu ditampung pikirannya. Pemuda ini sampai panik karena tiba dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dan ada semakin banyak informasi yang membanjiri kepalanya.